Halo, selamat berjumpa. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya kembali akan membawakan satu tips kesehatan, dan kali ini topiknya adalah tentang metabolisme dan berat badan. Saudara, apakah saudara pusing dengan masalah berat badan? Pusing karena sudah berusaha dengan berbagai cara, tapi berat badan susah untuk turun. Saya pernah dengar ada yang berkata, makan itu nggak perlu dijaga, yang penting adalah setelah makan enak, bakar saja kalorinya di treadmill. Nah, apakah bisa begitu? Nah, saudara, menurut penelitian, umumnya olahraga tidak akan bisa membuat berat badan turun dengan sendirinya tanpa diikuti dengan menjaga makan yang benar. Nah, mengenai berat badan, olahraga, dan makanan yang dimakan, kadang-kadang kita berpikir itu nggak ada hubungannya. Bayangkan saja ada orang yang makan seenaknya dengan porsi yang sangat besar, tapi tetap saja kurus. Lalu yang lain cuma makan dengan porsi yang sangat sedikit, bahkan ada yang berlelucon, melirik saja badannya beratnya sudah naik. Nah, saudara, ada orang yang berolahraga dengan luar biasa, tapi tetap saja berat badan susah turun. Dan ada orang yang olahraganya hanya tidur saja, tapi badannya tetap langsing. Itu sebabnya banyak orang yang putus asa dan menyalahkan genetik soal berat badan. Memang benar genetik itu berperan di dalam menentukan bentuk tubuh kita ya, termasuk kecenderungan berat badan juga. Tapi kita juga harus ingat adanya faktor epigenetik, yaitu perubahan ekspresi gen yang dipengaruhi oleh gaya hidup kita dan lingkungan kita. Dengan kata lain, gaya hidup kita itu memiliki andil yang sangat besar terhadap tubuh kita. Nah, berat badan adalah masalah yang berkaitan erat dengan metabolisme tubuh. Itu yang akan kita bahas. Nah, apakah metabolisme itu? Metabolisme mengacu pada semua proses fisik dan kimia di dalam tubuh yang mengubah atau menggunakan energi. Contohnya, kita bernafas itu menggunakan energi, lalu darah yang beredar di dalam tubuh, pengaruh turun suhu tubuh oleh tubuh kita sendiri tanpa kita sadar ya. Lalu kita menggerakkan otot, mencerna makanan, dan berpikir, dan masih banyak lagi. Itu semuanya adalah metabolisme. Dengan kata lain, metabolisme itu adalah seluruh proses biokimia yang terjadi di dalam tubuh. Istilah metabolisme ini umumnya juga digunakan untuk merujuk secara khusus untuk pemecahan makanan dan merubahnya menjadi energi. Nah, saudara, saya akan menjelaskan sedikit hal yang teknis tentang metabolisme tubuh. Semoga tidak bosan. Nah, secara teknis metabolisme bisa dibagi menjadi 4 komponen. Yang pertama adalah resting metabolic rate atau RMR ya. Lalu yang kedua adalah thermal effect of feeding. Yang ketiga adalah thermal effect of activity. Dan yang keempat itu adalah adaptive thermogenesis. Nah, seperti apa itu? Pertama, kita akan lihat ya resting metabolic rate, dan nanti kita lihat juga mengenai basal metabolic rate. Nah, jika tubuh kita bisa digambarkan seperti sebuah pabrik, kita bisa bayangkan sebuah pabrik pasti memerlukan energi supaya pabrik itu bisa beroperasi secara normal. Nah, tubuh kita juga demikian ya, diperlukan energi untuk bernapas, untuk mencerna makanan, dan lain sebagainya. Nah, energi minimal yang diperlukan oleh tubuh kita untuk melakukan semua proses tadi itu disebut sebagai basal metabolic rate. Nah, basal metabolic rate itu mengukur kalori yang dibakar selama 24 jam dalam kondisi kita ini beristirahat. Jadi yang diukur itu hanya kalori untuk kebutuhan paling dasar seperti bernapas, lalu darah yang beredar di dalam tubuh, kemudian pertumbuhan dan perbaikan sel-sel tubuh. Nah, ada
satu istilah lain yang sangat mirip dengan basal metabolic rate, yaitu yang tadi saya sebut resting metabolic rate. Nah, resting metabolic rate ini yang diukur itu sama seperti BMR yang tadi kita sudah jelaskan, tapi ditambah dengan energi yang diperlukan untuk makan, untuk aktivitas yang ringan. Ya. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui berapa BMR atau RMR kita itu, saudara bisa memperkirakan ya dengan menggunakan BMR calculator. Nah, umumnya energi yang terpakai pada saat seseorang beristirahat itu adalah antara 40 hingga 70% dari energi yang dibutuhkan seseorang setiap hari. Nah, orang yang memiliki metabolisme yang lambat, misalnya BMR-nya 40%, itu ibarat mobil modern yang hemat energi. Sebetulnya hemat energi itu kan bagus, karena jadinya kita tidak perlu makan terlalu banyak. Tapi bagi orang yang senang makan, ini menjadi tidak bagus, karena kalau makannya kelebihan aja, akan terjadi sisa energi yang tidak terpakai, dan tentu akan disimpan sebagai lemak. Nah, orang yang memiliki metabolisme yang cepat, misalnya BMR-nya 70%, itu ibarat mobil tua yang boros energi. Baru menyalakan mesin untuk pemanasan saja, itu sudah habis bensin beberapa liter. Nah, untuk orang seperti ini, itu akan susah gemuk, karena energinya akan selalu habis, walaupun tidak terlalu aktif mengeluarkan energi. Sekarang istilah kedua yang ingin kita lihat lagi adalah adaptive thermogenesis. Adaptive thermogenesis adalah reaksi tubuh terhadap perubahan yang terjadi. Misalnya kalau kita puasa, maka kecepatan metabolisme tubuh itu akan diturunkan. Karena tubuh kita mengerti kita sedang tidak ada energi yang masuk, maka tubuh harus lebih irit. Nah, bisa juga faktor yang lain ya, yang bisa mempengaruhi kecepatan metabolisme, seperti misalnya faktor stres, faktor cuaca, perubahan hormonal di tubuh, dan lain sebagainya. Jadi, metabolisme itu bisa turun. Nah, apa yang menentukan kecepatan metabolisme tubuh? Ada banyak faktor ya. Antara lain ukuran badan kita, umur, jenis kelamin, genetik, lalu komposisi otot dan lemak tubuh. Semakin kita berotot, semakin cepat metabolismenya, karena otot itu menggunakan banyak energi. Dan pria itu juga cenderung lebih cepat metabolismenya dibandingkan wanita. Sesungguhnya tidak mudah ya untuk melakukan sesuatu untuk meningkatkan metabolisme tubuh. Kalaupun bisa, itu pun hanya bisa meningkatkan sedikit ya, tidak terlalu banyak. Yang lebih bisa kita kendalikan, yang bisa kita lakukan adalah memperbaiki pola makan agar tidak terjadi kelebihan kalori, yaitu dengan pemilihan jenis makanan yang benar ya. Nah, ini lebih penting daripada porsi makan yang kita makan. Walaupun kita makan sedikit, tapi jenis makanannya salah, itu juga nggak benar. Lalu yang kedua adalah dengan merubah gaya hidup. Kita lebih aktif sedikit supaya lebih maksimal menghabiskan energi. Itu yang dua komponen yang penting ya, makanan dan aktivitas. Nah, saudara, berikut ini saya akan memberikan tips-tips yang berguna untuk mencegah kelebihan kalori dengan cara yang sehat, melalui berbagai cara sederhana yang walaupun kelihatannya mungkin nggak terlalu signifikan, tapi kalau saudara padukan berbagai tips ini, itu akan memberikan dampak yang besar. Nah, untuk ini saya ambil dari website NHS UK ya, itu satu website kesehatan dari Inggris. Tips pertama adalah mengangkat beban. Mengangkat beban itu bisa membakar kalori yang sama dengan orang yang melakukan olahraga aerobik. Dan keuntungan dengan mengangkat beban itu adalah bisa meningkatkan massa otot, yang itu akan meningkatkan pula kecepatan metabolisme. Tentu saja kita nggak perlu sampai berotot seperti binaragawan ya, tapi cukup ya secukupnya lah berotot saja. Mungkin seminggu 2 kali, maksimum 3 kali olahraga angkat beban itu sudah cukup. Yang kedua adalah aktif bergerak. Sekecil apapun gerakan kita,
itu akan tetap menggunakan energi. Dan bukan hanya kaki kita saja yang perlu bergerak, tangan kita, badan kita, itu setiap gerakan akan menggunakan energi. Jadi saudara lebih aktiflah bergerak. Ketiga, bila berjalan kaki, usahakan jalan kaki secepat mungkin, bukan lari, tapi jalan secepat mungkin. Nah, untuk jarak yang sama, berjalan cepat itu akan menghabiskan lebih banyak kalori dibandingkan jalannya pelan. Sebagai tambahan, semakin cepat bergerak, efek peningkatan metabolisme itu setelah bergerak itu akan bertahan lebih lama. Jadi artinya dia akan bertahan bahkan bisa sampai sepanjang hari, dan itu akan meningkatkan kecepatan metabolisme tubuh. Keempat, untuk membakar kalori tubuh itu memerlukan oksigen. Nah, kalau demikian, kalau saudara berolahraga, pilihlah olahraga di udara terbuka, atau kalau punya jendela dibuka lebar-lebar, karena itu akan tersedia oksigen yang lebih banyak. Kelima, kalau makan sampai kenyang, ya, bukan banyak tapi makan sampai kenyang. Karena kalau saudara makannya nggak kenyang, membiarkan ada rasa lapar, itu akan membuat tubuh menurunkan pembakaran. Dan tentu saja saudara pilih makanan yang tidak tinggi kalori, ya, dan yang lebih penting lagi yang berserat tinggi supaya perut kita merasa kenyang dengan kalori yang tidak terlalu banyak. Nah, saudara, pola diet dengan mengurangi kalori sampai sedemikian rupa berkurang dari apa yang tubuh kita perlukan, atau dengan kata lain terjadi defisit, ini tidak akan berguna. Karena tubuh kita akan menyesuaikan diri dengan menurunkan metabolisme. Karena dia tahu makannya kita kurang, metabolismenya akan diturunkan, ya. Hasil akhirnya tubuh tidak akan bisa sehat optimal, tapi berat badan juga tidak bisa turun. Jadi rugi dua-duanya. Tips berikutnya adalah banyak minum air bening, ya. Metabolisme tubuh itu memerlukan air. Di samping itu, minum air itu juga akan membakar, ya, sedikit kalori, dengan keuntungan tidak memasukkan sedikit pun kalori dan memberikan kita rasa kenyang. Berikutnya, saudara, kurang tidur itu menyebabkan menurunnya metabolisme tubuh oleh banyak sebab, ya. Lalu kurang tidur itu juga menyebabkan timbul rasa lapar, ya, sehingga kita cenderung akan lebih mau makan lebih banyak. Tips berikutnya, saudara, masaklah makanan sendiri, ya, karena ini akan jauh lebih baik daripada kita membeli, apalagi sekarang ada Gojek, pesan makanan, ya, beli di luar itu sebisa mungkin jangan. Kenapa? Karena memasak sendiri jelas itu akan membakar sebagian energi, ya, kan itu bekerja. Dan dari sisi yang lain kita juga dapat mengendalikan isi dari makanan yang kita masak. Kita bisa mengurangi minyak, kalau beli di luar kan minyaknya banyak. Lalu kita juga bisa mengganti minyak yang lebih baik, ya, misalnya seperti virgin olive oil dan lain sebagainya. Kita juga bisa mengurangi, kalau ada daging kurangi atau hilangkan dan sebagainya. Apapun yang nggak baik, kita itu di dalam kendali kita. Tips berikutnya, pilihlah makanan dengan glycemic load yang rendah, ya. Glycemic load yang rendah itu cenderung lebih alami, makanan alami, ya, dan berserat lebih tinggi. Nah, saudara, walaupun dua makanan itu memiliki kalori yang sama, ya, misalnya beras putih dengan glycemic index biasanya tinggi, lalu satu lagi beras pecah kulit, ya, glycemic indeksnya relatif lebih rendah, hasil akhirnya adalah beras yang putih itu akan menyebabkan gula darah kita menjadi tidak stabil, lalu dia akan menekan metabolisme tubuh dan meningkatkan keinginan untuk makan lebih banyak. Jadi pilihlah yang beras pecah kulit misalnya, ya, yang glycemic load-nya rendah, ya, atau gampangnya yang seratnya banyak.
Nah, saudara, berikutnya organ tubuh yang paling banyak menghabiskan kalori saat kita istirahat itu adalah otak kita. Otak memerlukan nutrisi penting untuk berfungsi dengan normal. Itu supaya saudara harus benar-benar memperhatikan nutrisi untuk otak itu. Di antara yang terpenting adalah lemak omega 3. Saudara bisa dapatkan dari flaxseed, chia seed, dan sebagainya. Dan di makanan lain juga ada, tapi jumlahnya nggak banyak ya. Lalu vitamin untuk otak yang lain adalah vitamin D ya. Kita bisa jemur untuk mendapatkan vitamin D atau bisa juga dengan suplemen. Lalu nutrisi penting berikutnya itu adalah vitamin B12 ya. B12 khususnya bagi vegetarian atau vegan itu satu cara terbaik adalah dengan suplemen saja ya. Suplemen B12 nggak ada di makanan alami. Tips berikutnya, dibandingkan dengan olahraga sekali sehari dengan durasi yang panjang, maka olahraga yang dibagi menjadi beberapa kali dengan durasi yang lebih pendek itu akan menghabiskan energi lebih banyak dan memberikan efek post-exercise metabolic effect yang lebih lama. Artinya, metabolisme kita akan lebih cepat dan lebih lama dibandingkan dengan berolahraga yang hanya sekali sehari. Ya, jadi saudara pecah menjadi sedikit-sedikit olahraganya. Tips berikutnya, setelah kita makan kenyang, usahakan berjalan kaki santai. Karena ini akan menolong tubuh kita untuk tidak menyimpan kelebihan lemak di dalam tubuh. Dan ini juga akan meningkatkan metabolisme dan membantu membakar sedikit kalori. Berikutnya, jangan menghindari sarapan pagi. Sarapan pagi yang baik akan menjaga metabolisme tubuh tetap tinggi. Tidak sarapan akan menciptakan kondisi lapar yang akan menurunkan kecepatan metabolisme dan membuat tubuh akan menagih makanan sepanjang hari. Makan pagi yang baik itu tentu harus bukan asal makan, tapi harus bergizi lengkap dan kaya akan serat. Berikutnya, saudara, kalau saudara menggunakan alkohol itu harus dihindari ya, dalam bentuk apapun, termasuk wine yang katanya bagus, itu harus dihindari karena kalori di alkohol itu kan tinggi dan hampir tidak ada nutrisi dan itu akan memperlambat metabolisme tubuh. Yang mirip dengan alkohol dalam hal keburukannya itu adalah high fructose corn syrup ya, yang sama juga tidak bernutrisi, tinggi kalori dan cenderung disimpan sebagai lemak tubuh dan mempengaruhi kecepatan atau dengan kata lain menurunkan metabolisme tubuh dengan high fructose corn syrup ini. Lalu yang terakhir adalah jaga agar tidak kekurangan yodium ya. Saudara kalau makan garam yang di fortifikasi dengan yodium itu sudah cukup sebetulnya. Kenapa? Karena kekurangan yodium itu dapat menyebabkan hypothyroidism dan metabolisme juga menjadi lebih lambat. Di samping itu kekurangan yodium yang terlalu lama itu akan menyebabkan problem yang serius ya, dan keseimbangan hormon yang terganggu dan berbagai macam problem yang akan ditimbulkannya. Demikian saudara, tips kali ini tentang metabolisme semoga berguna bagi saudara. Kiranya Tuhan memberkati kesehatan saudara semua. Terima kasih, Tuhan berkati.